Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama History on the Streets, kita akan membahas mengenai peristiwa perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Jelajah sejarah bangsamu, ukir prestasi di masa depan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui proses yang sedianya tidak mudah. Diawali oleh upaya sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 serta kota Nagasaki 3 hari kemudian. Akhirnya, Kaisar Hirohito menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dengan cepat, golongan muda yang mengetahui kabar tersebut dari siaran radio BBC Inggris mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memanfaatkan situasi dengan menyatakan proklamasi. Namun Dwi Tunggal menolak karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Jepang. Golongan tua berpendapat, lebih baik menunggu sampai 24 Agustus, yakni tanggal yang ditetapkan Marsikal Terauchi untuk waktu kemerdekaan Indonesia ketika menerima Soekarno-Hatta dan Rajiman Widodiningrat di Dalat pada tanggal 15 Agustus 1945. Para pemuda di bawah pimpinan Soekarni, Karl Saleh dan Wikana bersepakat untuk mengamankan Dwi Tunggal bersama Ibu Fatmawati dan Guntur ke Rengas Dengklok dengan harapan agar mereka menuruti keinginan para pemuda. Namun, sepanjang hari tanggal 16 Agustus 1945 itu tidak tercapai kesepakatan apapun. Hingga sorenya, Ahmad Subarjo datang dan berusaha membujuk para pemuda untuk melepaskan Dwi Tunggal. Akhirnya, golongan muda bersedia mengembalikan Dwi Tunggal ke Jakarta dengan jaminan oleh Ahmad Subarjo bahwa proklamasi akan terjadi esok harinya, tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo pun kembali ke Jakarta bersama golongan muda dan menemui Laksamana Tadesse Maeda. Maeda lalu mempersilahkan ketiga tokoh tersebut untuk menemui Gunsekan atau kepala pemerintahan militer Jepang, Mochihiro Yamamoto, untuk membahas upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Namun, setibanya di markas Gunsekan di kawasan Gambir, mereka bertiga mendapat jawaban yang mengecewakan karena Jenderal Nishimura yang mewakili Gunsekan melarang segala bentuk upaya perubahan situasi yang dilakukan. Mereka diharuskan menunggu sekutu datang terlebih dahulu. Tiga tokoh tersebut kemudian bersepakat bahwa Jepang tidak dapat diharapkan lagi dan kemerdekaan harus segera dirancang secepatnya. Anggota PPKI yang menginap di Hotel des Indes segera dikawal oleh Soekarni dan kawan-kawan menuju rumah Laksamana Maeda. Di rumah Laksamana Maeda itulah golongan tua dan muda berkumpul menunggu sejumlah orang yang sedang merancang teks proklamasi, yakni Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Adapun golongan muda yang berada dalam ruangan bersama para perumus naskah teks proklamasi kemerdekaan adalah Sayuti Melik, Soekarno, B.M. Diah, dan Sudiro. Sebanyak 2 alinea yang penuh dengan pemikiran tersebut akhirnya selesai dibuat dalam waktu 2 jam kemudian. Tulisan rancangan teks proklamasi yang dibuat Soekarno tersebut lalu diserahkan kepada Sayuti Melik dan Burhanuddin Muhammad Diah, atau kita kenal dengan sebutan BM Diah, untuk diketik. Namun, muncul masalah baru, yaitu mesin ketik milik Laksamana Maeda ternyata papan tutsnya berhuruf kanji. Mereka pun kebingungan untuk mendapatkan mesin ketik lainnya. Di tengah kebingungan, tiba-tiba ajudan Laksamana Maeda bernama Satsuki Mishima menyampaikan bahwa dia tahu di mana bisa mendapatkan mesin ketik dengan tuts huruf Latin. Ajudan tersebut kemudian ditemani beberapa pemuda pergi dengan menggunakan mobil jeep milik Maeda menuju markas perwakilan Angkatan Laut Jerman yang berada di gedung KMP di Jalan Koningsplein,
sekarang Gedung Pertamina, Jalan Medan Merdeka Utara. Mereka pun menemui pejabat setingkat mayor, Dr. Herman Skandelers, seorang komandan kapal selam milik Angkatan Laut Jerman. Satsuki menyampaikan maksud untuk meminjam mesin ketik yang akan digunakan para tokoh pergerakan Indonesia untuk mengetik naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah mendapatkan izin, Satsuki membawa mesin ketik tersebut untuk kembali ke rumah Maida. Ia pun langsung menyerahkan mesin ketik tersebut kepada Laksamana Tadesi Maida. Tak lama kemudian, Sayuti Melik yang disaksikan langsung oleh BM Dia mengetik ulang rancangan naskah proklamasi buatan tangan Soekarno itu. Setelah itu, naskah diserahkan kembali kepada Soekarno untuk ditandatangani. Tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 10:05 di hadapan rumah Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah proklamasi kemerdekaan dibacakan dalam suasana khidmat. Prosesi yang sebenarnya tanpa protokol, nyatanya tidak menghalangi gelora euforia rakyat dalam merayakan dan menyebarluaskan berita luar biasa tersebut. Peran para pewarta sangat penting dalam peristiwa ini, antara lain Franz dan Alex Mandeor dari IPOS yang mengabadikan momen pembacaan proklamasi. BM Dia dan Yusuf Ronodipuro juga membantu penyebaran berita proklamasi melalui berbagai cara. Di antaranya radio, surat kabar, telegram, dan melalui lisan. Semua berita memuat inti berita yang sama, yaitu merdeka, Indonesia telah merdeka. Demikian bahasan mengenai perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa dalam bahasan sejarah yang lain. Jelajah sejarah bangsamu, ukir prestasi di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.